Halo Sobat Pangan, apa kabar? Kembali bersama saya Ayu Matondang di YouTube channel Badan Pangan Nasional, tepatnya di podcast Sudut Pangan. Saatnya bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat Indonesia berdaulat. Apa kabar Sobat Pangan? Semoga semuanya sehat di mana aja ya. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu fortifikasi pangan. Nah Sobat Pangan, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Yusra Egayanti selaku Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional. Apa kabar Ibu Ega? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat juga. Dan juga saya ditemani oleh Bapak Ahmad Yani Fahrudin Lasahido yang biasa disapa Pak Yani ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Ya, beliau juga selaku Kepala Bagian Riset dan Pengembangan Produk Baru di Food Station. Oke, baiklah. Bapak, Ibu, luar biasa nih ya kali ini aku sebenarnya sangat excited ya untuk tema yang akan kita bahas yaitu fortifikasi pangan. Mungkin aku pengen tanya-tanya dulu nih Bu, kan saya sebagai milenial ya. Masih milenial ya. Kita kolonial ya Mbak. Oke, saya pengen tahu deh Bu, mungkin Sobat Pangan yang sedang nonton kita juga pengen tahu nih, apa sebenarnya fortifikasi pangan itu? Ya, fortifikasi itu sebenarnya kalau di dalam bahasa kitanya disebut pengayaan. Oke. Pengayaan zat gizi yang dimasukkan ke dalam pangan. Yang mungkin sebelumnya nggak ada di dalam pangan itu, walaupun ada, tapi dalam jumlah kecil. Jadi perlu diperkaya seperti itu. Jadi ini sebagai upaya untuk peningkatan ya jumlah gizi. Kurang lebih seperti itu dikait dengan fortifikasi Mbak Ayu. Oh, oke. Nah, pengen tahu deh Bu, kalau dari yang Ibu bilang tadi, aku penasaran kenapa fortifikasi pangan ini sebegitu pentingnya sebenarnya? Iya, kita tahu ya, mungkin pernah dengar juga ya, mungkin banyak publikasi yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu kurang gizi vitamin A misalnya, kurang vitamin A, atau pernah dengar juga gangguan karena kekurangan yodium, ya. Pernah dengar juga misalnya anemia. Terutama kan Mbak Ayu perempuan ya, Iya. justru biasanya remaja putri Lebih rentan. itu rentan Benar sekali. anemia gizi besi. Nah, sebenarnya untuk menanggulangi masalah gizi itu banyak cara sebenarnya. Bisa, yang penting kita konsumsi makanan bergizi seimbang, beragam. Nah, itu sebenarnya kebutuhan zat gizi kita itu akan terpenuhi. Tapi melihat pola konsumsi, mungkin belum ke arah B2SA ya, belum ke arah beragam, bergizi seimbang, maka kemudian perlu upaya pengayaan zat gizi. Jadi otomatis orang makan, dia dapat zat gizi, terutama ini dilakukan terhadap zat gizi mikro namanya. Jadi mungkin zat gizi makro kayak protein, lemak, kayak itu zat gizi makro. Nah ini zat gizi mikro yang mungkin perlu konsumsi pangannya benar baru dapat. Tapi karena konsumsi pangan kita masih perlu ditingkatkan, diedukasi, maka perlu lakukan langkah fortifikasi. Mereka makan beras, nasi, makan mie, terigunya udah difortifikasi dan lain sebagainya, sehingga nanti itu otomatis akan memperkaya kebutuhan zat gizinya, terutama zat gizi mikro. Orang nyebutnya kalau kita lapar karena kurang makan, biasa ya lapar. Ini namanya hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Tersembunyi karena kurang asupan zat gizi mikronya itu. Maka kemudian banyak upaya yang dilakukan. Contoh yang sekarang ada, yang sejak lama pertama kali ada itu garam beriodium. Jadi garam difortifikasi dengan zat gizi yodium untuk menanggulangi masalah gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian ada juga tepung terigu. Jadi kita nggak nyadar nih kita konsumsi mie, kue dan sebagainya yang berbahan dasar terigu, kita mendapatkan asupan beberapa zat gizi, zat besi, vitamin B, folat dan lain sebagainya. Nah kemudian juga ada sekarang minyak goreng diperkaya vitamin A untuk memenuhi kebutuhan vitamin A. Mungkin itu Mbak Ayu ya. Mudah-mudahan Sobat Pangan bisa. Ini edukasi yang sangat menarik untuk Sobat Pangan. Jadi mudah-mudahan Sobat Pangan di rumah teredukasi dengan baik dan mulai menyadari ya betapa pentingnya fortifikasi pangan dan memilih bahan makanan yang sudah terfortifikasi ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali sebenarnya info yang sudah dikasih sama Bu Ega ya. Oke, sekarang pengen tahu deh sebenarnya ke Pak Yani, kenapa sih Food Station ini memilih beras difortifikasi? Dan zat gizi apa yang ditambahkan kepada beras fortifikasi ini sendiri? Oke, kalau dari Food Station memilih beras fortifikasi itu lebih kepada dihasilkan dari riset market sebelumnya.
Jadi riset market sebelumnya itu kami juga sudah mengerucut kepada produk-produk healthy. Nah, kami melihat bahwa ada tren produk healthy ke depan yang lebih terbuka pasarnya. Sehingga kami juga waktu itu akhirnya memilih dari sekian produk-produk healthy yang salah satu paling mungkin bisa kita launch adalah beras fortifikasi. Di mana pada saat itu yang paling siap adalah fortifikasi industri seperti yang ditambahkan dengan kernel dalam bentuk vitamin. Selain itu juga ada juga yang biofortifikasi yang melalui budidaya. Nah, saat ini kita sudah launch dengan beras fortifikasi itu tersebut ya. Nah, untuk vitamin yang ditambahkan itu antara lain kita mengikuti standarnya dari World Food Program saat itu, yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin B-nya juga terdiri dari beberapa vitamin B kompleks ya, termasuk B13 kalau nggak salah ya, asam folat, itu terus kemudian ada mineralnya, ada zinc dan ferrum, zat besi. Kurang lebih seperti itu ya vitaminnya. Tapi sebenarnya nanti pada waktu pengembangannya, itu nanti setelah ditentukan oleh pemerintah kebutuhannya apa, baru kita bisa desain. Bisa by design. Sebenarnya nanti ke depannya juga kalau memang memerlukan vitamin khusus by design juga bisa itu. Sebenarnya mau kelihatan glowing ya tambah vitamin E, boleh gitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya masih tergantung ya apa nih yang pengen didesain ya? Vitaminnya Vitamin sebenarnya. ya. Iya, vitamin itu bisa by design sebenarnya. Oke, Gitu. wow. Tergantung kebutuhan kan begitu. Oke, ini info yang sangat menarik ya untuk sobat pangan. Oke, jadi pengen tahu nih Bu Ega, sekarang nih peran pemerintah sejauh ini udah sejauh apa dalam fortifikasi ini sendiri? Ya, jadi mungkin berdasarkan regulasi ya kita lihat dulu. Sementara kita lihat dulu fortifikasi itu ada yang wajib, ada yang sukarela. Oh, Ya. baik. Jadi bicara kalau kemudian dalam penanggulangan masalah gizi itu adalah fortifikasi wajib yang saat ini udah berlaku garam beriodium. Semua garam konsumsi wajib beriodium kecuali garam industri ya. Kemudian semua tepung terigu yang beredar wajib difortifikasi beberapa zat gizi mikro. Zat gizi mikro tahu kan ya apa ya Mbak ya? Ada vitamin, mineral ya kurang lebih seperti itu ya, zat gizi mikro. Nah kemudian ada fortifikasi sukarela. Itu sukarela dilakukan oleh pelaku usaha biasanya dalam rangka mungkin tujuannya juga untuk mengisi gap gizi yang ada di masyarakat. Satu lagi tentu untuk edit value untuk produknya, ada target yang dilakukan. Nah pemerintah dalam hal ini perlu membuat regulasi untuk mengakomodasi kedua hal tersebut. Jadi fortifikasi wajib dilakukan manakala kemudian memang kita punya masalah gizi. Yang tadi gangguan akibat kurangan yodium, kurang vitamin A, anemia gizi besi. Alurnya adalah Menteri Kesehatan Kemenkes menyatakan bahwa kita punya masalah gizi harus dilakukan sesuatu. Sebenarnya penanggulangan masalah gizi tidak hanya fortifikasi ya. Ada tadi edukasi ya supaya makannya benar, B2SA, bisa juga suplementasi. Jadi dikasih kapsulnya langsung dikonsumsi. Satu lagi adalah fortifikasi ini salah satu. Nah, kalau dirasa memang ada kondisi masalah gizi di masyarakat, maka kemudian diwajibkan fortifikasi. Artinya itu namanya universal fortifikasi. Tapi kemudian nantinya kalau misalnya fortifikasi wajib mungkin hanya untuk segmen tertentu, itu juga bisa tergantung nanti situasi di masyarakat. Nah, untuk beras saat ini belum dimandatorikan, diterapkan secara wajib seperti minyak goreng, garam beriodium, tepung terigu. Tapi mungkin ini diperlukan karena persyaratan pangan yang difortifikasi itu adalah bahwa dia dikonsumsi secara luas, dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Dan dia istilahnya itu kendaraan fortifikasi ya, vehicle-nya itu harus dikonsumsi. Dan kemudian dari sisi cost juga itu dimungkinkan. Dan yang ketiga dari sisi teknologi itu dimungkinkan. Jangan sampai dicampur zat gizi fortifikan nanti sensorinya berubah, organoleptiknya berubah. Jadi seperti garam kan masih tetap seperti garam, terigu tetap nggak berubah gitu kan. Nah beras juga salah satu jenis pangan yang memang di dunia juga banyak dilakukan fortifikasi karena apalagi ini beras pangan pokoknya.
kita ya. Tapi kemudian apakah nanti semua pangan pokok atau beras ini wajib fortifikasi seperti halnya terigu ataupun ini, nah ini masih perlu kajian. Tapi mungkin nanti fortifikasi dilakukan secara bertahap untuk beras. Nah, itu pemerintah sedang melakukan itu. Nah, kalau fortifikasi saat ini dilakukan secara sukarela seperti yang sekarang Pak Yani di Food Station lakukan, di beberapa BUMN pangan juga ada dari Bulog dan juga swasta juga melakukan fortifikasi beras itu dilakukan sukarela. Kita mengaturnya seperti ini. Boleh difortifikasi karena ini tujuannya baik untuk mengisi gap gizi yang ada di masyarakat, tapi kemudian ada minimal yang harus ditambahkan. Itu ada di dalam peraturan Badan Pangan Nasional tentang label pangan segar dan juga tentang persyaratan mutu dan label beras. At least 10% angka kecukupan gizi dibutuhkan harus ada di dalam produk. Dan jangan sampai nanti diklaim ini pangan fortifikasi tapi kandungannya nggak bermakna buat masyarakat. Karena nanti masyarakat dijanjikan dengan fortifikasi ada cost yang dia bayar lebih dibandingkan yang konvensional, tentu jumlahnya harus bermakna. Maka kita mengatur seperti itu dan produknya wajib mencantumkan nutrition fact, informasi nilai gizi. Mungkin pernah lihat produk di pasar ya, yang baca label. Ini kayaknya baca label apa enggak nih sebelum beli? Apa yang dilihat harga doang? Baca dong. Baca ya, ayo kita baca label. Jadi di labelnya kalau pangan segar ini fortifikasi wajib seperti beras, difortifikasi maka wajib mencantumkan nutrition fact, berapa kandungan Fe yang ditambahkan, berapa kandungan vitamin ditambahkan. Nah ini nanti untuk kontrol kita. Jadi pada saat nanti mengajukan izin edar, nanti diuji lab benarkah kandungannya sejumlah itu. Nanti setelah produk berada di pasar setahun atau 6 bulan atau 1,5 tahun dicek lagi secara berkala. Apakah di sepanjang masa simpan jumlahnya masih seperti itu. Nanti Badan Pangan punya aturan namanya batas toleransi. Kan nggak mungkin kandungan zat gizi ditambahkan 10 gram misalnya atau 3 mg, 100 mg di setahun setengah masa simpan masih ada segitu atau enggak. Nanti ada batas toleransi. Boleh berapa persen turunnya, dan tentu pelaku usaha Pak Yani udah hitung-hitung dia di R&D nih, saya harus nambahin berapa, dilebihkan di awal supaya nanti di end of shelf life-nya masih ada sesuai yang dideklar pada label. Kadang yang dideklar pada label itu kan janji kepada konsumen, seperti itu. Mungkin itu Mbak Ayu. Oh, luar biasa sekali nih Sobat Pangan. Nah tadi kan dikatakan oleh Bu Ega kalau misalnya ini pelaku usaha sebenarnya harusnya mengetahui ya soal ini ya. Nah mungkin boleh deh dari Pak Yani untuk sejauh ini dari sisi pelaku usaha sendiri kira-kira sudah mengetahuinya berapa persen nih Pak untuk fortifikasi pangan sendiri? Kalau untuk beras, kebetulan Food Station juga melaksanakan untuk beras dengan minyak goreng ya. Jadi kalau untuk beras itu kita sudah ada standar yang dikeluarkan dari Perkabadan Bu ya, dari Perkabadan itu standarnya sudah ada. Kita akan mengikuti itu aja. Cuman memang dalam Perkabadan itu sendiri memang waktu itu masih dicantumkan vitamin A Bu ya, itu di situ ya. Oh yang minyak goreng. Minyak goreng itu vitamin A. Itu di peraturan. Itu di peraturannya Bu. Bukan maksudnya untuk beras Bu. Untuk beras. Itu kan kalau nggak salah kita juga masih ada kesepakatan bahwa saat ini kita masih mengacu kepada dasarnya dari WIP ya. Iya. Itu. Untuk jenis zat gizinya kan memang kita belum tetapkan karena masih sukarela. Yang penting apa yang dimasukkan itu dideklar pada label. Betul. Nah jadi sementara saat ini yang kita declare seperti itu Bu. Jadi sebenarnya dasarnya dari situ. Yang kita declare itu yang kita sampaikan juga harus pada label. Jadi itu yang harus sesuai. Dan itu juga diuji oleh lembaga dari OKKPD. Saat ini kan diaudit oleh OKKPD. Itu. Jadi memang ada ujinya gitu. Jadi apabila pengkayaan itu tidak memenuhi syarat, itu ujinya harus diulang gitu dari awal lagi. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan itu sebenarnya. Dan diujinya di laboratorium terakreditasi ya Pak? Betul, harus di laboratorium terakreditasi. Akreditasinya sendiri ya, luar biasa ya ternyata ya. Oke, nah kira-kira Pak Yani untuk target pasarnya dari fortifikasi pangan ini kemana nih Pak? Sebenarnya kalau bicara target pasar itu cukup luas ya.
kalau bicara kita mengenai tergantung orientasinya, tujuannya mamanya untuk mengatasi micronutrition gap Mhm. itu bisa banyak. Tapi kalau tujuannya untuk mengatasi stunting, Ya. wasting dan sebagainya, sebenarnya kita juga harus bisa mengeluarkan produk untuk masyarakat yang luas, Mhm. dengan harga yang lebih affordable gitu. Benar. Tapi kalau untuk masyarakat kelas tertentu yang lebih concern terhadap kesehatan, di mana masyarakat biasanya, menengah ke atas ya, Iya. itu memang, bisa kita lakukan by setting gitu, by design Mhm. gitu. Jadi memang vitamin seperti vitamin apa yang kita bisa masukkan, mungkin, apa namanya, khusus hanya untuk vitamin B Mhm. saja, Mhm. atau iron saja gitu dan sebagainya. Cuman kalau memang jadi kalau saya ditanya segmennya bagaimana, ya segmennya luas sekali Luas. sebenarnya itu. Benar benar Gitu, dan sekali. kita bisa melakukan, produk by segmen Mhm. sebenarnya, bisa menciptakan itu semua masing-masing. Mmm. Dengan kanalnya juga yang masing-masing tentunya. Yes. Oke, kalau dari Bu Ega sendiri mungkin tanggapannya untuk tentang targetnya nih, untuk target marketnya sendiri? Iya, jadi untuk, kalau tadi, terigu, minyak goreng, garam itu universal fortifikasi, beredar wajib fortifikasi. Iya. Nah, bicara beras, untuk pangan segar, beras ini memang saat ini masih dalam, kajian dan sedang dibahas di antara kementerian dan lembaga. Kementerian Kesehatan, kemudian Bappenas, dan juga tentu disupport oleh, lembaga-lembaga UN ya, PBB, ada WFP di situ, ada UNICEF, ada World Bank yang juga mendukung program ini. Jadi, untuk, target tentu saat ini masih digodok apakah nanti mungkin karena beras ini pangan pokok, untuk universal fortifikasi perlu kajian Iya. lebih lanjut. Mungkin, satu hal yang mungkin nanti bisa dilakukan adalah mungkin akan dilakukan fortifikasi bertahap dan, segmen tertentu. Mungkin untuk yang beresiko, gizi buruk, gizi, eee, kurang dan juga mungkin beresiko, stunting. Sekali lagi, masalah gizi sebenarnya multifaktor juga, Mhm. tentu pendekatannya banyak hal ya, selain bergizi seimbang, kemudian juga melakukan, konsumsi yang benar dan fortifikasi salah satu alternatif untuk, penanganan hal itu. Jadi harapannya nanti kalau misalnya kesepakatan di antara KL sudah ada terkait dengan fortifikasi beras, Badan Pangan dalam hal ini, kebagian apa, sesuai dengan tugasnya nanti kita menetapkan standar, pangan, fortifikasi khususnya anti beras. Kita saat ini sedang godok, berproses dengan kementerian lembaga dan lembaga yang terkait lainnya dan kemudian, tentunya nanti, melakukan edukasi dan kalau perlu nanti tentunya kalau misalnya segmennya udah ditentukan dan udah disepakati bisa melalui mekanisme, cadangan pangan, pemerintah. Ya, Pak, ya, mungkin melalui BUMN pangan atau BUMD untuk disalurkan kepada target, penerima manfaat, seperti itu. Oke. Nah, pengen tahu mungkin dari sudut pandangnya Pak Yani dulu, ini untuk terkait pelaku usaha ya Pak ya, kan tadi kita kan ada, apa namanya, ada mau menyampaikan fortifikasi pangan ini secara luas ya. Apa harapannya sendiri mungkin dari Pak Yani dulu kepada para pelaku usaha nih, tentang fortifikasi pangan ini sendiri? Kalau dari pelaku usaha itu memang biasanya akan melihat kepada opportunity di market ya. Nah, opportunity di market itu biasanya kalau kami itu di-lead oleh berbagai, survei. Hmm. Kami juga mengikuti beberapa kali survei internasional, itu salah satu tren produk healthy ke depan tuh, fortifikasi itu masuk loh, gitu, ke dalam, indikator. Mhm. Selain daripada, pengganti daripada, sweetness ya, gula. Jadi kalau ada gula dari gula pasir tuh mereka berubah untuk menjadi gula yang lebih Mhm. organik, lebih lebih care terhadap kesehatan. Nah, fortifikasi itu masuk sekarang, gitu. Jadi sebenarnya dia sudah menjadi tren dan itu sudah dibaca oleh, para pelaku usaha. Gitu. Jadi memang ini sebenarnya jadi opportunity juga Mhm. seharusnya untuk bisa mengembangkan, part dari fortifikasi itu. Tidak hanya di beras ya, kalau Ya. bicara soal Mhm. fortifikasi karena dia kan luas Iya benar. dunianya. Jadi bisa di tepung, bumbu, di mana-mana saja juga bisa gitu. Itu Oke, saya baik. kira. Ya, mungkin Bu Ega, apa nih kira-kira misalnya harapannya dari Bu Ega sendiri nih untuk pemerintah soal fortifikasi pangan ini sendiri?
Ya, sambil, pemerintah melakukan, kajian dan kesepakatan untuk, fortifikasi yang lain selain yang Ya. udah wajib saat ini, tentunya kita mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha melakukan, fortifikasi secara sukarela. Ya. Beberapa BUMN pangan melakukan itu, termasuk, Food Station sebagai salah satu BUMD. Ini juga dilakukan oleh, beberapa, swasta yang melakukan, fortifikasi, beras misalnya, dan itu udah dikomersialisasikan dan ini merupakan salah satu alternatif ya untuk, mengisi, gap di masyarakat. Namun tentunya penanggulangan masalah gizi tentu dilakukan dengan, semuanya kita lakukan secara simultan. Perubahan perilaku untuk mengkonsumsi makan beragam, bergizi seimbang, terapkan juga pola hidup sehat, Sehat ya. aktif, produktif, jangan lupa untuk, keamanan pangannya juga, dilakukan dengan baik dan tentunya, jangan lupa ketika sebelum mengkonsumsi makanan cermati pangannya dan kalau itu pangan terkemas baca labelnya. Jadi, itu mungkin harapan, kami untuk, masyarakat. Berarti lebih aware ya Bu ya sama untuk produk-produk yang dibeli ya? Iya. Oke, mungkin kalau, dari Pak Yani ada yang ingin ditambahkan lagi nih untuk sebagai, untuk pesan-pesannya mungkin kepada sobat pangan atau mungkin para pelaku usaha di luar lainnya yang mungkin lebih aware sama seperti Bu Ega tadi? Saya juga berharap bahwa dalam hal ini, pemerintah juga bisa menjadi semacam demand creator ya, Ya. dalam hal, pengembangan fortifikasi. Sehingga nanti, bila ada apa namanya, bantuan pangan yang sudah ditetapkan dalam bentuk beras fortifikasi, pelaku usaha juga akan semakin siap untuk menjalankan dan membantu. Sehingga kita bisa klop ini. Jadi yang kita bagikan bukan hanya sekedar beras untuk bisa kenyang, tapi sekarang ini sudah beras plus ada gizi tambahan, ada nutrisi tambahannya sehingga dia bisa mengatasi, micronutrition gap. Dan bagi kami juga sebenarnya ini salah satu, program yang bisa lebih efisien untuk mengatasi ini semua ya gitu. Jadi, kita juga kemarin sempat menghitung-hitung sebenarnya, ini cara mudah untuk mendapatkan sehat. Iya, benar-benar. Karena vehicle-nya memang melewati beras gitu yang setiap hari tidak sadar kita harus makan. Dibanding kadang-kadang kan anak-anak kita suruh makan sayur aja Udah gimana gitu ya. lari aja dia bawa Benar, itu setuju banget sih. gitu dan sebagainya gitu. Jadi Iya. sebenarnya ini cara mudah juga itu gitu. Saya kira itu gitu. Terima kasih. Oke, siap. Kalau dari Bu Ega mungkin ada tambahan yang lain? Mungkin, terakhir ya, kita support ya program fortifikasi yang dilakukan, oleh, pelaku usaha. Namun tentunya tadi saya sampaikan kita buat koridornya, ada, aturan, ketika fortifikasi itu dilakukan sukarela, sambil nanti paralel kita menunggu hasil kajian untuk kapan dilakukan, mandatory, fortifikasi. Mungkin, itu Mbak Ayu, pesan terakhir mungkin sama kayak tadi cermati, konsumsi, pangan, beragam, bergizi seimbang dan aman dan juga, baca label terutama mungkin baca label gizi. Berapa kandungan gizi, konsumsi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, gimana sobat pangan? Ini udah benar-benar banyak banget loh edukasi yang sudah diberikan oleh Pak Yani dan juga Bu Ega. Terima kasih banyak dulu ya Bu Ega, Pak Yani untuk waktunya. Sama-sama Mbak Ayu. Ya, Terima semoga kasih. saja semua yang sudah Sama-sama, Mbak. kita bincangkan hari ini bisa sampai kepada sobat pangan dan lebih aware lagi sama kesehatannya pribadi ya mungkin ya, kesehatannya sendiri, kesehatan keluarga, jadi bisa mengingati teman-temannya ataupun mungkin sanak saudaranya kali ya. Oke, baiklah sobat pangan, sekian dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel programnya Badan Pangan Nasional. Terima kasih, bye-bye.